Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wa liridhoir rasul wal ijabatil mas'ul ala hadihi niyah wa likulli niyatin salihah bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man duhum bisanin ila yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu min ashabinal minal muhtadin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man razaqahullahu bi waladin wa alaihi ta'limihi wa ta'dibihi faman alamahu wa adabahu razaqahullahu bi syafa'atihi wa man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaihi amma ba'd. Hadratul muhtaram wal mukarram, para kiai, para ajengan, para ustad, janabal kurma wal fudhala, para kiai yang saya muliakan, Ketua DKM Masjid Jami Al Islah yang terhormat Bapak Ustadz Sudiyatna, Ketua Panitia Ustadz Muhammad Arif Kianto, yang terhormat Al Ustadz Fakhruddin, Kang Haji Dayat, Ustadz Ibnu Malik, Ustadz Yazid Bustami Esos, yang terhormat Ustadz Taufik Hidayat, Ustadz Kemal, Ustadz Kamal, Ustadz Nur Hasan, Ustadzah Mumun, Ustadzah Aisyah, dan seluruh DKM Masjid baik Al-Islah, Al-Fath, Rodotul Jannah. Yang saya hormati Bapak Ustadz Syam Sugianto, Bapak Ustadz Haji Jurjani, Ranting PSHT Kelurahan Sindang Sari, yang terhormat Pak RW, Pak Andi Santoso, juga Pak Andi Sugandi, Bapak Haji Anjun Nur Fadah, Ketua Dewan Kemakmuran Makam Bapak Ustadz Muhammad Syahkanan, yang terhormat Bapak Lurah Sindang Sari Haji Muhammad Tamim SIP, yang saya hormati Bapak Binsa, Babin Kamtibmas Kelurahan Sindang Sari, Perumahan Taman Walet, yang saya hormati, yang saya banggakan RT RW 9, 10 dan 11, Ketua Forum Pengajian Lintas Musola dan Masjid Bapak Haji Makno, jajaran panitia yang saya banggakan, yang saya hormati, pemuda-pemudi grup Hadrah Simtuduror Al-Barzanji At-Tibai, Muslimat Fatayat yang hadir seluruhnya, para ahli pengawasan, ahli pengajian, ahli sholawat, yang insyaallah dipun muliakan kali Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya rabbal. Bapak Ibu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaat dunia dan akhirat. Amin Allahumma ya rabbal. Acara malam hari ini adalah 1 Maulid Nabi, nomor 2 diisi dengan pengajian. Pertanyaannya adalah, pertanyaannya ya kue
Lah iya, pertanyaannya adalah apa bedanya antara ngaji dan pengajian? Lah niki pertanyaannya adalah kepriwe antara ngaji dan pengajian. Kalau Anda kita semua nyongrika kabeh ya, nyongrika kabeh. Ketika kita kepengin ngaji, kepengin pinter, kepengin alim, kepengin ngerti fikih, kepengin ngerti lebih dalam perkara agama, bukan ke pengajian tapi kepada ngaji, pondok, madrasah, minimal majelis taklim. Tapi nek kepengin semangat menuju ngaji, menggugah spirit, menggugah semangat, menggugah support system untuk kepengin ngaji, maka ke pengajian. Karena apa? Yang namanya ngaji tiap saat, tiap waktu. Tapi yang namanya pengajian itu event-event tertentu. Paling ora setahun sepisan. Acaranya apa? Muludan. Acaranya apa? Rajaban, Rajab, Isra wal Mi'raj. Acaranya apa? Muharram. Barang sesuatu yang dipakai acara, maka cara ilmu Jawa akhiran an. Yasin itu surah, tapi ketika dibaca bersama-sama acaranya namanya yasinan. Tahlil ini adalah kunci miftahul jannah, la ilaha illallah. Tapi kalau dibikin sebuah acara kita membaca tahlil bersama, acaranya namanya tahlilan. Yasin dibaca yasinan, tahlil dibaca tahlilan. Katok, katokan. Sarung, sarungan. Kacamata, kacamataan. Sempak, sempakan. Sesuatu yang dipakai akhiran an. Tanggal 17 acaranya apa? Dibikin acara di pasar Kemis, maka acaranya adalah pitulasan, 17-an Agustusan, Rajaban, Muludan. Kenapa? Dibikin acara. Jadi kalau masyarakat Tangerang khususnya Sindang Sari, khususnya lagi Taman Walid, jenengan kita duwe Quran, di Quran ada Yasin, punya tahlil ora gelem baca Yasin, ora gelem baca tahlil, artinya ora yasinan, ora tahlilan, pada baik duwe katok ora gelem katokan. Loh iya, karena ndak mau pakai. Kalau kepengen alim bukan pengajian tapi ngaji. Tapi kalau pengajian adalah event-event tertentu menggugah semangat, isinya adalah kajian, tetap diimbangi dengan guyon, diimbangi dengan humor, diimbangi dengan tim grup band kepret. Iya. Diimbangi dengan makanan, diimbangi dengan snack-snack, diimbangi dengan nasi kotak senajan rupane bunder, tetap dijenengi nasi kotak. Diimbangi dengan panggung, diimbangi dengan ini namanya pengajian. Bedanya cuma satu, kalau pengen alim datang kepada ngaji, tapi ini kepengen menggugah semangat untuk ngaji, maka acaranya pengajian. Jadi ini kepengen ngalim bukan ke pengajian tapi kepada ngaji. Tapi pengajian adalah event acara-acara untuk menggugah semangat, karena isinya warna-warna macem-macem. Ya ana ngajine, ana Quran, ana solawatan. Dan solawat dibaca namanya solawatan. Grup namanya apa? Al Wafilul Jadid. Nah, bagus, luar biasa. Wah, kostumnya, seragamnya saya apik. Cicilan ping pirang bulan. Ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Jadi begitu. Mengaji membahas fikih, tapi kalau pengajian bagaimana kita nyenggol fikih sedikit, nyenggol fikih sedikit, nyenggol Quran, nyenggol solawat dan sebagainya. Tapi kan mboten fokus, ndak fokus. Beda dengan ngaji, waktunya khusus, lebih dalam lagi pembahasannya. Beda sama pengajian, ada beberapa yang dibahas tapi untuk menggugah semangat tetap diimbangi solawatan. Solawat busyara tadi, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina
Muhammadin sahibil busyara dicandak tung tung deng tung tung deng tung tung deng, yang belakang bung bung gelem bung bung gelem bung bung gelem bung bung gelem mumpung gelem mumpung gelem pok-pok kijing-kijing opok-opok kijing-kijing opok-opok kijing-kijing nek wis kapok kayu manjing opok-opok kijing-kijing bung gelem, seperti itu. Jadi bedanya nawa kalau ngaji kepengin halim, kepengin pinter, itu datang kepada ngaji. Waktunya tertentu, waktunya selalu on time, tiap detik, tiap jam, tiap waktu. Tapi kalau pengajian event-event tertentu, untuk gunanya adalah menggugah semangat, support spirit untuk ngaji. Ada nggih? Kenapa di Tangerang khususnya Taman Walid, ibu-ibu bikin acara maulid, bikin acara rojaban, bikin acara Agustusan, misalnya malam tirakatan, berarti 16 malam, malam 17, bikin acara doa bersama, bikin acara selamatan kendurenan, selamatan tumpengan bancaan dan sebagainya. Dalam rangka apa, Bu? Ngapunten, mohon maaf, kita bikin acara itu agar anak-anak masyarakat khususnya Perum Taman Walid tidak kehilangan patok-patok sejarah. Kita bisa tanya kepada Ustadz Fakhruddin karena beliau yang ngajar fikih. Apa? Jangankan perkara sholat, Quran, sholawatan, bahkan ada yang namanya mazhab hilang gara-gara tidak ada penerusnya. Kita kenalnya 4. Yang masyhur Imam Abu Hanifah, terkenalnya mazhab Hanafi, wafat tahun 150 Hijriah. Nomor 2 ada yang namanya Imam Malik. Imam Malik yang punya kitab Muwatta, wafat tahun 179 Hijriah. Kalau sekarang 1447 Hijriah. Bisa ewonan. Bisa apa? Ewonan. Ribuan. Ewonan. Nomor 3 Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah. Di bawahnya lagi ada murid beliau namanya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Hambali, mazhab Hambali, beliau wafat tahun 241 Hijriah. Kita kenalnya 4. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Yang kita Indonesia kan rata-rata mazhab Syafi'i. Contoh Bu, contoh. Mbok belandrang anak, kok kejegur. Ini anak kolam, ya. Awas. Warna iwake bareng ya. Luar biasa. Ya. Wes aja maju-maju mbok kejolong ngarep ngana ya. Glempang ya. Kembali ke laptop pengajian. Pengajian Bu. Gini, Allahumma shalli ala Muhammad. Madhab yang kita kenal 4. 1 mazhab Hanafi, nomor 2 mazhab Maliki, gurunya Imam Syafi'i, nomor 3 mazhab Syafi'i, nomor 4 mazhab Hambali. Contoh, ada perbedaan, lebih tepatnya lagi ngaji. Kalau saya pengajian, kalau Kiai Fakhruddin ngaji. Tanya lebih tepatnya, lebih dalam lagi ketika majlisan bersama Kiai Fakhruddin. Tapi ini sekelumit saja untuk menggugah semangat. Ini contohnya. 1 mazhab Syafi'i, ketika sholat posisi tangan ketika takbir Allahu Akbar, posisi tangan antara dada dengan pusar, berarti di tengah-tengahnya. Allahu Akbar. Ada lagi nomor 2 sebelah kiri. Mas Ulin pakai yang mana? Karena saya mazhab Syafi'i ya seperti ini. Pernah kayak ini? Pernah. Kapan? Masjidnya sesek, masjidnya full, masjid penuh, akhirnya daripada sikut-sikutan supaya ngigi ya Allah. Pernah, tapi kita tidak mengingkari, tetap ada mazhab dan ada sanadnya. Allahu Akbar, pusar dada tengah-tengah, mazhab Syafi'i. Nomor 2 mazhab Hambali dan Hanafi, itu di bawahnya pusar tapi sak ndure terminal. Nah, sak ngisore pusar, sak ndure terminal apa? Pasar Kemis. Allahu Akbar. Pusar bawahnya dikit, setitik ngisor setitik.
ngisor set titik. Kalau Imam Malik biasanya rata-rata daerah Maroko Maliki, Sudan Maliki, rata-rata mazhab Maliki. Itu tangannya irsal, lepas. Allahu Akbar. Lebih tepat lagi jenengan buka TikTok. Ibu-ibu kan termasuk golongan majelis taklim al tiktokiyah wal youtubiyah. Jadi tidak sekedar syadiliyah, sotoriyah, naksabandiyah, qadriyah, enggak, tapi tiktokiyah wal youtubiyah. Silakan buka TikTok, setan gepeng HP Anda, buka TikTok ke salat orang Maroko, Allah. Atau ada lagi mazhab Maliki nutup pusernya nutup. Nah, tapi kalau mazhab Syafi'i yang kita anut dada, puser, tengah. Ini semuanya benar. Gini benar. Sing ora bener kaya kiye. Ora bener. Gawe ajaran anyar jenenge ya. Tapi empat-empatnya benar, tapi tidak boleh dicampur aduk. Kalau dicampur aduk dan tanpa adanya aba-aba, yang ada di Tangerang adalah fitnah di antara kita. Contoh, mazhab Syafi'i di Tangerang, kita sholat Masjid Al-Islah, Allahu Akbar. Ada anak pulang dari Maroko, kondur saking Maroko, balik saka Maroko, balik kondur pulang dari Maroko. Tafadhal Syekh, silakan Anda ngimami, jelong ngimami. Lama di Maroko, biasa pakai mazhab Maliki, akhirnya ngimami di Masjid Al-Islah karena lama di Maroko, kebiasaan pakai mazhab Maliki, akhirnya pakai mazhab Maliki. Yang belakang pakai Syafi'i, yang depan pakai Maliki. Memang semuanya benar, tapi kalau dicampur yang ada adalah fitnah di antara kita. Orang fokus sholat, fokus menduga-duga. Allahu Akbar. Yang belakang, yang depan imamnya Allahu Akbar. Tanpa bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya sing mburi kan kaget, yang belakang kaget, akhirnya menduga-duga. Bismillahirrahmanirrahim nang Maroko. Sholat malah omong-omongan. Ya kenapa terjadi miskomunikasi? Ya karena tidak tahu orang fokus sholat, fokusnya adalah ngerasani, menghibah imam. Allahu Akbar. Oke, tangannya nang apa lagi lara apa ya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Orang nana bismillah. Kunut mazhab Maliki juga kunut, tapi posisinya adalah yang namanya kunut Imam Malik itu posisinya sebelum ruku. Tapi kalau mazhab Syafi'i posisi kunut setelah ruku, ngarepi sujud. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kunut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Maliki, walam yakul lahu kufuwan ahad, kunut langsung. Tapi kalau dipraktekkan di Al-Islah, imam pakai mazhab Maliki, belakang pakai mazhab Syafi'i, yang ada adalah fitnah di antara kita. Rampung sholat, rampung makmum kepada imam, yang ada adalah ribut satu taman walet, ribut satu sindang sari. Mereka mengatakan teroris, ISIS. Kenapa? Ngopine kurang kental, ngajine kurang mempeng, dolane kurang adoh. Akhirnya kita mudah menyalahkan satu sama lain. Memang semuanya benar, tapi kalau dicampur aduk yang ada fitnah di antara kita. Barang enak karo barang enak, tapi kalau ndak sinkron akhirnya jadi orang enak. Contoh, rokok menurut yang merokok barang enak, makanan soto ya barang enak, tapi ini dikublek, dicampur, enak pada enaknya, tapi kalau tidak sesuai dengan tempatnya akhirnya tidak enak. Loh nih, walaupun pada enak, rokok menurut yang perokok enak, menurut yang perokok enak. Soto yang suka soto enak, sama-sama enak, tapi nek dicampur jadi satu, ya sidane ora kena dipangan. Ndak bisa dimakan. Ini sekelumit.
Oh iya, semuanya betul. Misalnya akikah, menurut mazhab Syafi'i anak lanang anak laki-laki kambingnya, anak perempuan kambingnya satu. Ini kesempurnaannya. Soalnya kalau nanti kita ngaji kepada Imam Hanafi, contohnya adalah Sayyid Sabik, beliau mazhabnya Hanafi, membolehkan anak laki-laki kambingnya satu, anak cewek ya tetap satu. Karena apa? Kalau bertanya sah apa ndak mas? Sah. Nomor dua, sempurnanya. Laki-laki dua kambingnya, perempuan kambingnya satu. Tapi kalau bertanya sah apa ndak? Sah. Kalau cuma laki-laki kambingnya satu. Jadi kalau besok-besok di Sindang Sari, khususnya Taman Walet, ada orang tua mengakikah anak laki-laki, anak cowok, wedus kambing, wedus lah ya, wedus, kambingnya, dombanya cuma satu, ya tetap sah. Kalau jenengan bertanya sah apa ndak mas? Sah. Karena dulu Mbak Kanjeng Nabi pernah mengakikah putu cucu Hasan Husain, masing-masing kambingnya satu. Sayyidina Hasan satu, Sayyidina Husain satu. Ditanya sah apa ndak? Sah. Nomor dua, sempurnanya adalah laki-laki dua kambingnya, perempuan kambingnya satu. Jadi kalau besok di Taman Walet ada orang bikin acara akikah anaknya lanang cowok laki-laki, wong lanang kok ibu bapak ngakikah anak laki-laki kambingnya cuma satu, jawabannya sah. Sah. Alasannya dua, satu condong kepada mazhab Hanafi, nomor dua ngirit. Lah kan pertanyaannya sah apa ndak? Sah. Ya sama dengan sholat. Bapak-bapak sholat selama menutup aurat, maka sholatnya sah. Sholatnya sah. Misalkan bapak sholat di rumah atau sholat di masjid cuma pakai sarung, mau nganggo sarung toktil, orang nganggo nduwuran, nganggo mung sarung tok. Bapak-bapak sholat cuma pakai sarung selama nutup aurat baina surah warubah, antara pusar sampai lutut, selama jengkang jengking pelodang pelodeng ruku sujud, selama tidak membuka auratnya, maka bapak sholatnya sah. Sholatnya sah. Tapi nomor dua, apa ya sopan. Memang ada kalanya darurat. Misalnya tidak punya pakaian, asalkan nutup aurat, sholat sah. Sholatnya sah. Artinya kita tidak dipaksa demikian rupa untuk sempurna. Selama nutup aurat sah. Tapi kalau kondisinya seperti kita biasa tanpa darurat, maka ya kita ada yang namanya nomor dua, nilai-nilai kesopanan. Lagi ketemu karo Pak Lurah ya kudu gandeng, kudu gagah. Ketemu karo siapa yang kita hormati ya harus gandeng, harus gagah. Ibu-ibu diundang, bupati diundang, wali kota diundang, lurah diundang, camat saja dandan. Acara jam 10 berangkat jam 8. Dandan lipstick, dandan esido, dandan blush on, dandan kurang biru meripatnya ya pakai soft lens, pakai soft lens dan sebagainya, pencantik, tampil beda, mempesona. Ketemu karo camat, jabatan dunia saja kita begitunya, apalagi berjumpa dengan Gusti Allah. Kesunahannya dipakai, kesopanannya dipakai, walaupun asal nutup aurat sholatnya tetap sah. Tapi nomor dua ya kita juga punya nilai-nilai dari kepada Kanjeng Nabi, kesopanan. Berjumpa karo bupati saja kita dandan pol-polan, acara jam 8 uli dandan sampai bar subuh. Temenan. Ada tamu dari mana yang kita hormati. Acara jam 8 datang jam 9 siang, ibu ini kupruk, ibu ini ribet, masak-masak, udah bersiapkan satu malam, perlu nih menghormati yang kita hormati. Apalagi kita berjumpa dengan Gusti Allah. Pakaian yang jangan sampai ada najis, harus bersih suci. Syukur-syukur wangian, syukur-syukur yang polos. Ya mas, kalau kita sholat berjamaah usahakan, walaupun tetap sah, tapi usahakan pakai pakaian yang polos. Aja kaos partai tinggo. Apa nggak boleh? Ya boleh, tapi kan yang belakang sing bingung. Allahu akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Nyimak Rahman Rahim, meripatin buka, lanjutkan.
Pokoknya bubar gara-gara tulisan. Sering Pak, sering saya menangi Pak bahasa dia. Menangi. Menjumpai, menangi. Sering saya menjumpai, menangi lah ya. Sering saya menjumpai, ya Allah, ketika ngaji di sana-sana, mampir sholat berjamaah, bocah-bocah, anak-anak terutama remaja, kan biasanya sukanya pakai kaos. Ya kaosnya kaos sablon ya gawe dewek, gawe bikin sendiri gawe deh belakang tulisan. Ya kayak lah. Kan biasanya ada gambar, ada tulisan, ada kata-kata motivasi. Pokoknya truk kan begitu, tulisan senang banget. Tapi kadang-kala ya iya tulisan yang buri, tulisan mencintaimu adalah nyata, tapi memilikimu hanyalah kata-kata. Ya nih aku. Keluar exit tol Cikupa, ada truk depan tak baca tulisannya. Kula menyimak-nyimak, di mana pun tempat ya saya ngaji walaupun dengan kata-kata belakang truk. Tulisannya ya Allah, ada gambar, ada tulisannya tak baca, tak pahami, tak resapi. Lebih baik terjebak dalam kemacetan tetapi selamat sampai tujuan daripada terjebak dalam rasa nyaman tetapi tanpa kepastian. Iya. Tulisannya. Ya. Masya Allah. Ya Bu ya. Nih kita jadi maaf, ada madhab 4 semuanya betul, tapi kalau dicampur aduk yang ada fitnah di antara kita. Perbedaannya seperti itu, banyak sekali perbedaan. Walaupun kita tidak bisa mengingkari, tetap kita pakai mazhab Syafi'i, tapi ada kalanya kita intikal mazhab, berpindah mazhab. Contohnya apa? Batal wudu, misalnya ada TikTok, jenengan buka TikTok, ada konten suami istri bikin konten, suami keluar dari pewuduan ingin sholat, misalnya baru selesai mandi habis wudu, ada istri bikin konten ya, guyon bercanda ya, kemudian kepengen pegang tangannya, kan batal. Kulit ketemu kulit walaupun suami istri tetap batal menurut mazhab Syafi'i. Ini kan begitu. Makanya di komentar ya pernah jawabannya, kue ora batal, ya kue ya batal, ora batal kok. Ayah niku. Yang mengatakan batal betul, yang mengatakan tidak batal juga betul. Dipandang dari sisi mana? Ya itu barokah ngaji. Yang komentar itu batal, bener. Berarti pakainya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i nyentuh bojo sekalipun istri sendiri, suami sendiri, tetap hukumnya adalah bukan mahram. Orang yang dihukumi bukan mahram berarti boleh dinikah. Lah bisa nih Anda jadi suami istri ya karena boleh dinikah, makanya dijadikan bukan mahram, ajnabiyah, orang lain, bukan ibu, bukan anak, bukan ponakan, bukan bibi atau sepersusuan. Kalau yang bibi, ibu, ponakan, adik, kakak, ibu itu namanya mahram, orang yang haram dinikah, baik secara mutlak ataupun sementara. Ada yang sementara Mas, ada siapa? Ipar. Mulanya ada film namanya Ipar. Ipar adalah maut. Ipar adalah maut ya. Niku mulane kata Pak Babin Kamtibmas, beliau mengatakan apa yang terjadi apapun itu waspadalah ya, waspada. Kejahatan terjadi bukan karena niat pelaku saja tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah waspadalah. Saya sering menengeri apa maning iyalah. Menandai ongel temen ya kalimatnya. Saya sering menandai dan menengeri, ya menengeri lah kepenake, meniteni ya meniteni, tektiteni ya. Ada adik ipar, kakak ipar lagi duduk ruang tamu, adik ipar sembarangan. Dia punya pedoman, Laura papalah, dia kan suaminya adik, dia kan suaminya kakak. Misalnya berarti ya adik berarti suaminya kakak. Dia kan suaminya kakak, suaminya bekayu bojone bekayune wilayah bekayune.
Akhirnya dia menyepelekan, metu dari kamar mandi, padahal ada kakak ipar, kakang IP, kalau bahasa Cilacap kakang IP, metu saka kamar mandi, ya Allah sembarangan nyempelekan dumeh asal kakak ipar, di depan kakak ipar sembarangan, keluar dari kamar mandi baru mandi pakai anduk cilik banget. Nah, mulane ndak salah ada film apa tadi judulnya? Ipar adalah mau. Itu mazhab Syafi'i. Jadi yang mengatakan itu batal betul dilihat dari mazhab Syafi'i. Tapi yang mengatakan itu tidak batal ya juga betul dilihat dari dua mazhab, satu Hanafi, nomor dua Maliki. Kalau mazhab Hanafi itu lebih longgar, tidak batal wudu. Batal wudu apabila suami istri sampai kepada sampai kepada berjima, bergaul suami istri baru batal wudu. Yang tengah-tengah adalah mazhab Maliki. Apa tengah-tengah? Posisinya di tengah-tengah. Apa itu? Suami istri kulit sentuhan kulit karo kulit itu tidak batal wudu. Batal wudu apabila lenyenggol ada syahwat. Ini mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i mutlak, dua syahwat ora syahwat batal wudu. Syahwat ora syahwat batal wudu. Kalau mazhab Maliki tidak batal wudu apabila nyentuh ada syahwat. Misalnya bapak nyenggol ibu, kemudian anak sing bandreng, anak sing itu baru batal. Tapi kalau yang mazhab Hanafi lebih ke sana lagi, apa Pak? Syahwat ora syahwat ya ora batal wudu. Batal wudu apabila sampai berjima, patokannya adalah aula mastumun nisa. Nisa di situ perempuan apabila sampai dijima, sampai bersetubuh baru batal wudu. Lah kita kan yang pangapun dan tetap kita ada kalanya mengikuti mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Contohnya apa? Ketika kita tindak haji, pergi haji, gelem ora gelem kita sing jenenge senggolan lanang wadon nang kana, gelem ora gelem kita tetep gandeng bojone, kuwatir ilang lagi siji-sijine beduwe ya mas, alhamdulillah lagi siji-sijine ireng ora ireng lah, yang penting bojone ya urusan lagi. Arti akhirnya kita intikal madhab, berpindah kepada baik itu mazhab Maliki atau mazhab Hanafi. Walaupun kita kondur pulang ke Tangerang lagi, kita padokan lagi kepada mazhab Syafi'i. Lah semua itu kita kaji agar apa? Tidak menyalahkan satu sama lain, apalagi ngerasa dewek kayak paling bener nggih. Penyakit hari ini yang sulit dihilangkan, penyakit apapun insya Allah ada obatnya. Tapi kalau penyakit kerasa paling bener, kerasa paling pinter, kerasa liane bodoh kabeh, liane dianggap bodoh kabeh, sing bener nyontok, sing pinter nyontok. Lah penyakit kalau sudah mengatakan aku, mengatakan saya, mengatakan nyong, is repot Pak. Siapapun kalau sudah mengatakan, sudah mengakukan aku, bisa mengatakan kulo, saya, nyong, aku, wis repot nih. Apapun itu kita lihat sejarah lagi, mulutan ngaji sejarah. Orang yang membunuh Sayyidina Ali kira-kira orang kafir apa orang Islam? Wong Islam bu, wong Islam sing ora Islaman, bukan Islam KTP. Salate mempeng, ngajine rajin, puasane top-topan. Penyakitnya satu, menganggap yang lain salah, yang benar cuma dirinya sendiri. Akhirnya dia punya penilaian, siapa namanya? Yang membunuh Sayyidina Umar orang kafir, tapi yang membunuh Sayyidina Ali bukan orang kafir, bukan orang yang tidak pernah sujud, malah sujudnya pol-polan. Tapi penyakitnya satu, apa? Merasa Muawiyah salah, Sayyidina Ali salah, sing bener nyongtok. Muawiyah salah, Ali salah, yang betul cuma saya. Sudah mengsayakkan, dan ini repot ya.
Yang membunuh Sayyidina Ali bukan orang kafir, tapi orang yang ahli dalam agama, tapi penyakitnya satu, apa? Merasa dirinya paling benar, paling pinter, paling suci, semuci suci, liyane salah kabeh, yang lain neraka semua. Si liyane neraka kabeh. Siapa namanya? Namanya orang Khawarij, namanya Abdurrahman bin Muljam. Kalau yang membunuh Sayyidina Umar itu namanya Abu Lu'lu'ah, budak Persia. Dia tidak pernah sujud. Mulanya Mbah Umar senang banget setelah mengetahui orang yang menusuk beliau tidak pernah sholat, tidak pernah sujud. Kenapa? Orang yang tidak pernah sujud ada harapan protes kepada Gusti Allah, minta pengampunan. Lah kita alhamdulillah, seapapun kita punya sesuatu yang mahal tanpa tandingan harga, dunia banda dunia. Apa itu? Baduk. Baduk bahasa Indonesia apa? Apa? Dahi, jidat, bisa ngambah nang bumine Allah, kita sujud kepada Allah, itu sudah prestasi yang luar biasa. Mulane Mas, hadroh-hadroh sebagai calon-calon imam di masa depan di Tangerang, di Pasar Kemis, khususnya di Taman Walet, yang akan ngereksa atau mengrumati atau ngopeni, merawat, ya, merawat, mengopeni, mengrumati, mengurusi, yang ngurusi Masjid Agung, Masjid Besar Al-Islah ini adalah lare-lare pada hari ini. Allahumma. Maka seorang imam dan khatib harus mengetahui dan harus merasakan rasanya jadi makmum. Maksudnya harus ngomong apa? Ngomong makmum, ngemong makmum. Kita ngomong makmum ben masyarakat tetap senang sholat. Jangan sampai dumeh apal Quran ketika ngimami sholat di Sindang Sari zuhur, terutama yang dibaca keras, maghrib, isya, subuh, ya. Kalau zuhur asar kan dibaca pelan-pelan, sir namanya, pelan-pelan, lirik, lirik, alon, sementing krungu kupingnya dewek. Tapi kalau maghrib, isya, subuh dibaca jahar keras. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai waladhdallin. Seorang imam harus mengetahui keperluan makmum. Karena yang namanya makmum, kula ngaji, yang namanya makmum itu ada dua, jamaah itu ada dua Mas, terutama calon imam. Ada dua, satu jamaah mahsurin, nomor dua jamaah ghairu mahsurin. Ulangi, satu jamaah, nomor dua jamaah, bedane apa? Kalau mahsurin itu adalah jamaah yang siap lahir batin kepada imam. Pak Kiai misalnya, Pak Kiai, Pak Kiai Fakhruddin, Pak Kiai siapapun di Tangerang, monggo Pak Kiai jenengan ngimami, surat apapun kita insya Allah sanggup mengikuti. Maghrib rakaat pertama yang dibaca At-Taubah, rakaat kedua yang dibaca Al-Kahfi. Boleh apa ndak? Boleh, ndak masalah. At-Taubah 129 ayat, Al-Kahfi 110 ayat, boleh, ndak masalah. Tapi akibatnya apa? Ngesuk orang ngono manding, ngesuk orang mangkat sembayang manding, orang mangkat sholat manding. Kenapa? Kapok lah, ngesuk orang nenek manding, suwe banget, ya. Akhirnya adalah PR-nya adalah sholat yang menjadi tersangka. Ya. PR imam, PR khatib adalah jangan sampai membuat sholat menjadi tersangka, sholat menjadi beban, Jumatan menjadi beban, hanya karena khutbah dawa banget, suratane
dawa banget, panjang banget. Akhirnya masyarakat menilai lah orang nangkana lah sholatnya dawa banget, kayak kesuwen gara-gara sholat dari orang kok bermedang. Akhirnya gara-gara sholat, pada endingnya sholat menjadi tersangka. Lupa sholat menjadi disalah-salahkan. Maka pangapunten, kalau di desa oke lah banyak waktu, tapi kalau di lingkungan perkotaan, lingkungan pabrik, misalnya mas jenengan ditempatkan di lingkungan pabrik, bikinkan masjid besar oleh bosnya, misalkan oleh ownernya, oleh siapapun itu, direkturnya, gawekna ada pabrik besar, beberapa pabrik ada masjid, ada orang di situ, ada yang penting syarat-syaratnya terpenuhi, selesai Jumatan di situ. Pangapunten, ketika ada orang buruh pabrik ingin ikut sholat Jumatan, sholat Jumat, mangkat Jumatan, berangkat sholat Jumat, padahal ada waktu antara 1 jam untuk ngaso, ngopi, medang, modong. Udud ya, udud dulu. Ana waktu setengah 12 deres Quran, mulai walaupun sing deres ya politron. Bismillahirrahmanirrahim. Ditiliki. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Suarane apik gendawang ditiliki VCD. Pak Babinsa kadang-kala muter-muter keliling cek keamanan, ketertiban. Pak Babin suka sekali anak-anak baca Quran, baca tarhim. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Pernah dengar Bu? Di mana? Masjid. Barang ditiliki jebule kaset. Ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaik. Quran diwakili politron, kemudian tarhim diwakili radio, sampai kepada takbiran diwakili YouTube. Rata-rata di kampung-kampung sudah mulai. Memang musola banyak, yang namanya masjid musola di Cilacap ora kurang-kurang. Masjid di Cilacap ora kurang-kurang. Nang desa Nikula Karangrena kecamatan Maos Kabupaten Cilacap Wetan, orang ngapak ora kepenak kayak niku. Sing jenenge masjid pirang-pirang belarang-belarang. Proposal Pak Dewan bikin masjid, ya sini 100 juta selesai, del. Sekalipun orang yang tidak mampu, sekalipun ketika dimintai untuk acara bangun masjid, semuanya kepengin nyumbang. Pak panitia butuh apa? Duit. Aku ora duit, aku duwene sapi. Butuh semen, silakan sapinya dibawa, jual tol sapine. Duit itu kurang, telepongnya angkut. Telepong angkut kabeh. Keruk. Saking semangatnya kepengen nyumbang. Oke, kabeh kepengen ikut andil, kabeh kepengen sodako, kabeh kepengen amal jari, ya kabeh kepengen ikut serta ben bangun masjid kayak ini, dibangunkan surga, dibangunkan istana di surga. Oke, tapi masjid bagus, tapi terlalu bagus juga tidak baik. Kenapa? Masjid bagus, apik, nyaman, aman, sae, betul. Tapi terlalu over dengan manik-maniknya, over dengan hiasannya. Akibatnya wayahe titiwanci atau waktunya sholat malah jamaah sibuk selfie. Hayya 'alas shalah.
mbah-mbah gemeruduk mangkat sholat jamaah, cari saf terdepan, tapi ibu-ibu yang pada duwe WA, pada duwe Instagram, selfie dulu bro. Kadang kala bikin vlog YouTube, konten TikTok. Halo guys, kita sudah sampai di masjid sini guys, berjumpa dengan masyarakat Sindang Sari guys. Itu di pojokan situ ada mbak-mbak cantiknya luar biasa guys, tapi ketone randa guys, misal. Misalkan, jadi masjid bagus, oke, semangatnya ada, nyaman, nyaman, aman, iya. Tapi nek over terlalu banyak hiasannya, akibatnya masyarakat ke situ bukan mau wiridan, orang kepengin ngapa-ngapa, orang kepengin sholat, enggak, asal di selfie, gawe status WA sudah. Biasanya seragamnya ijo. Seragamnya ijo, kerudungnya kuning biasanya, jagungnya nang ngarep dewek biasanya. Inggih ya Allah, mula kalimat Al-Quran innama ya'muru masajidallah, kalimat innama ya'muru beda dengan innama yu'ammiru. Kalau Quran mengatakan niki terus iki subhan makmun berbes. Kalau kalimatnya innama yu'ammiru berarti dari kalimat takmirul masjid girazatul bina wa zakhirfuha, sekedar bagus-bagusi, mempercantik bangunane, kurang padang sogi paringi lampu yang padang, lampu sokle, lampu sorot 400 500 watt, kurang bagus ini tiang-tiang pesawat nanggone nyong ora nana so. Nanggone nyong arang-arang liwat. Jadi biasalah bocah desa nek buru kayak-kayakan ya. Bagus sih masjid, depan pakai paving, kurang padang ada yang namanya kipas angin, tangganya yang bagus, saka-saka atau soko guru yang bagus kuat. Ini tugasnya takmir. Tapi apakah mandek di situ? Yo enggak. Innama ya'muru masajidallah, dari kalimat imaratul masjid bisolah wa qiraatil Quran wa tasbih wa dzikri wa ghairi dzalik. Menjaga, ngereksa atau memakmurkan masjid tidak sekedar bangunannya saja. Lah nek mung mandek bangunannya saja, hari ini asal duit bisa nggawe. Asal ada uang selesai, asal ada biaya, oke, kurang apa, ornamen apa yang perlu paringi. Bila perlu pakai batu-batu dari Muntilan, sekalipun pakai batu-batu gunung, tidak masalah. Orang-orang Magelang ya, yang Magelang Muntilan, ya, atau pakai Jepara, ukir Jeporo niki punyai Kartini, Raden Ajeng Kartini, Jeporo misalnya. Tidak masalah asal ada uang selesai. Pertanyaannya adalah bagus, baik, masjidnya besar, gede dhuwur, apik, megah, padang, sae. Pertanyaannya adalah yang ngisi siapa? Kira-kira nek sholat subuh jamaah full apa mung loro? Full lemude. Kalimat Quran itu mboten yu'amiru. Kalau yu'amiru sekedar takmir ngereksa, memakmurkan. Ada yang rusak perbaiki, ada yang kurang tambah. Ini secara fisik, fisik. Tapi yang dimaksud Al-Quran adalah innama ya'muru kalimatnya adalah imarah ngereksa, memperbaiki, bagusi, memakmurkan, menjaga masjid dengan programnya. Makanya penting ada muslimat, ada tahlil, yasin, majelis taklim, dihidupkan ini masjid, terutama anak-anak lare-lare. Kita kan punya kori internasional, ya kori nasional. Didik adik-adik kita yang munsyid, suaranya menggelegar, cetar, membahana. Duh, suaranya apik. Kalau saya suaranya ya serak-serak bodoh lah, nek gula ya. Kalau ini kan suaranya Masya Allah. Kula ndak bisa, saya ndak bisa suaranya lembut kayak geduk, orang bisa. Kula suaranya kasar, kasar. Oh, marilah kita buktikan suara saya kasar. Ya Mas, kita cek.
Cek sound, yes. Allahumma sholli ala Muhammad. Maulaya sholli ala habibikal Mustafa, sallim ya Rabbi ala nabiyikal Mujtaba, sallim ya Rabbi ala nabiyikal Mujtaba. Maulaya sholli ala سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى واني لم دع محمد وابا بكر صديق خير صديق سيد الخلفاء نرجو من بدل المولى أن لنا بشفاء. مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى واني لمدح محمد عمر ابن الخطاب مبشرا بالجنة وبعدل شهيرا نرجو من بدل المولى صلي به حالنا. مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى واني لمدح محمد عثمان ابن العفاني كنز الحياة والإيمان ومشتكى ضعفاء نرجو من بدل المولى يقضي هوائجنا. مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى واني لمدح محمد غرم العالي حيدر سحر النبي الوالي وسيد شرفاء نرجو من بدل المولى فرج به همنا. مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى البشير النظير وشراج المنير البشير النذير وشراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه البشير النذير وسراج
السراج المنير البشير النذير وسراج المنير أيد الله صلى الله عليه صلى الله عليه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرج عتبتي رب العالمين يا مهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي عتبتي جيرات العالمين يا مهيل الجود والكرم uripe ayem merumong so aman dununge rasa tandha yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran ya Rasulullah salamun alaihi Allah Allah ya Rafi'a syani wa daraji عتبتي جيران alamin الله الله ya muhayla al-judi wa يا ربي contoh sallallahu wasallam vokalnya aja ala nabi sayyidina muhammadin وآله وصحبه أجمعين Allah وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين Nabi Muhammad sifat-sifate pun boten wonten cacat-cacate sae akhlake lan martabate tiyang kang muji terang repote sebab wajahe ketinggal jelas kados rembulan tanggal 15 wateke sabar manahe ikhlas teng tiyang miskin piyambake welas sallallahu وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Gusti Allah iku kuasa gawe kewan lan menungsa gawe langit lan segara titahe maneka warna gawe bumi lan wit-witan uga lintang lan rembulan gawe makhluk pirang-pirang cacahe tanpa wilangan hasbunallah wa
nasir hasbunallah hasbunallah nasir. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah ada dua, satu mahsurin, nomor dua ghairul mahsurin. Dan ini PR kita mas, bagi calon-calon imam masa depan, bagaimana tanggal sholat tetap lancar, tetap suka berjamaah. PR kita. Kenapa? Jangan sampai karena kita hafal Quran, kita kemudian menyiksa jamaah dengan terlalu lama sholat. Orang yang dikritik oleh Kanjeng Nabi perkara sholat itu bukan imam yang suratannya pendek, tapi imam yang suratannya panjang. Kenapa? Tidak semua orang bisa sholat dengan jangka waktu yang panjang. Lewis gigi, asampura, atau waktunya cepatnya kayak tadi. Maka maksud yang saya sampaikan adalah jangan sampai sholat itu satu menjadi tersangka karena menjadi beban. Mahsurin itu apa? Orang yang siap lahir batin. Contohnya apa? Pondok, di madrasah, di majelis taklim. Kenapa? Orang yang siap dengan kiainya, Pak Kiai. Karena saya santri, silakan Pak Kiai. Suratannya panjang, mangga, silakan. Tapi kalau di desa-desa atau di waktu orang-orang yang waktunya cepat, waktunya sedikit, waktunya dibagi untuk macam-macam, artinya apa? Ghairu mahsurin. Sopir truk mampir ke masjid, perlu ikut sholat itu sudah prestasi yang hebat. Tukang sayur keliling di perumahan-perumahan mereka mampir, gerobak disendek-sendek. Gerobak di apa ya mas? Sandarin, disandarkan, ya? Gerobak dipinggirkan, tukang sayur mau ikut sholat berjamaah, itu sudah prestasi yang luar biasa. Atau tadi saya katakan, orang-orang pabrik ada waktu mereka untuk ngaso, untuk wedang, untuk ngopi, untuk makan, apapun, pijet-pijetan dan sebagainya, untuk salat tidak tapi yang melencerna geger, ya, melencerna geger, cara bahasa sini ya rebahan ya mas, rebahan. Dan ada waktu 1 jam. Bos, tidak mau tahu, silakan waktu itu untuk ngaso ya terserah, untuk makan-makan ya terserah, untuk nge-gym 1 jam ya terserah, olahraga terserah, senam aerobik ya terserah Anda. Tapi ada orang itu beranjak kepada masjid, mereka sholat Jumat, mendengarkan khutbah, ambil wudhu, masuk sholat 2 rakaat, mendengarkan khutbah, beranjak kepada 2 rakaat sholat Jumat, baca sholat rakaat wiridan berapa, doa sudah selesai. Maka yang namanya imam dan khatib harus bisa ngomong kepada makmum, jangan sampai mereka terbebani. 1, sholat tidak usah terlalu panjang ketika berjamaah. Tapi kalau sholat sendirian di rumah silakan dihabiskan 1 juz, silakan, tidak masalah. Loh, ibu-ibu kan keluar, ibu muslimat rutin 4 juz ibu gitu. Jus melon, jus apel. Di rumah sholat at-taubah, al-kahfi suratannya silakan, tidak masalah. 1 juz monggo, 2 juz silakan. Tapi kalau bersama masyarakat yang awam, masyarakat yang mereka sudah mau di masjid itu sudah prestasi yang luar biasa, maka bagaimana caranya jangan sampai kapok, aja nanti menjadikan sholat seperti beban. Dan ya tadi saya katakan judulnya, janganlah menjadikan sholat sebagai tersangka. Akhirnya apa? Sholat itu khutbah panjang 1/2 jam berapa? Yang namanya khutbah Jumat tidak perlu panjang lebar, yang penting rukun-rukunnya kecanda, rukun-rukunnya terpegang. 5 rukun-rukun khutbah Jumat: muji kepada Allah, muji kepada Kanjeng Nabi, memuji kepada Rasul. Nomor 3, ittaqullah, mengajak kepada ketakwaan.
Dalam hal ini khatib berwasiat kepada diri saya dan kepada jamaah sidang Jumat rahimakumullah untuk senantiasa bertakwa kepada Gusti Allah. Itu penting dan itu masuk rukun-rukun ngejak ketakwaan. Ketakwaan nomor 4, membaca Al-Quran. Rakyatan berapa ayat? 1 ayat yang penting untuk menjadikan dasar memberikan fatwa. Nomor 5, mendoakan Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Didoakan. Sudah selesai, dosa panjang lebar. Soalnya melihat situasi. Kalau yang diimami adalah santri, diimami adalah tim hadrah, suratannya panjang tidak masalah, khotbahnya rada panjang tidak masalah. Tapi yang diimami adalah sopir truk, pedagang pasar, ibu-ibu yang jualan, mereka sudah ingin sholat, itu sudah sesuatu yang hebat, meninggalkan dagangannya, berangkat sholat berjamaah hebat, sesuai dengan kanjeng Nabi, sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bi 27 darajat. Sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendirian, ganjarannya 27 derajat. Kanjeng Nabi sangat-sangat menggaung-gaungkan untuk sholat dengan cara berjamaah. Makanya jangan sampai membuat makmum menjadi kapok. Akibatnya loh, iya sholatnya jawab banget. Wah, kayak gue Jumatan ini suwe banget. Ngesuk orang ini maning. Ngesuk nggak mau kesini lagi. Kenapa? Sholat menjadikan beban. Yang membuat beban bukan sholatnya, tapi orang-orang yang membawa sholat kepada para jamaah. Maka ngapunten harus bisa membedakan. Yang ada imami orang yang bagaimana. Oh, santri, oke, nggak masalah. No problem, no what, orang apa-apa. No what. Tapi yang diimami tadi, sopir truk, buruh pabrik yang waktunya sudah cukup, waktunya dibagi untuk ngaso, waktunya dibagi untuk makan, waktunya dibagi untuk ngopi, mereka sudah capek, mereka sudah penat, mereka sudah capek awake, maka mereka ingin sholat, ya dosa terlalu lama. Yang kewajibannya sudah selesai, Allah suka kepada mereka yang suka sholat berjamaah. Sama dengan yang namanya pengajian. Saya diweling itu apa ya? Apa? Dipesan, ya dipesan oleh my father. Nah, bapak nyong, pesan bapak ramane nyong. Ya. Nang, kowe nek ngisi pengajian, terus sing terlalu serius, ya tetap ngaji ada isinya, ya terangkan Quran hadis ya. Tapi jangan sampai tetap harus ada humornya. Kenapa? Jamaahmu wis nang omah pusing do main nang sing wadon. Jamaahmu wis pusing nang omah cicilan mekar dipikir. Jamaahmu wis pusing nang omah mikir apa-apa, bareng tak ngaji datang tiba-tiba di neraka. Begitu Pak pesan-pesannya. Loh, humor menikmati ilmu maksudnya tetap disampaikan tapi dengan kata-kata yang bisa kita terlalu dengan guyon, enggak, tapi harus ada salah-salah kapan. Kenapa kita menikmati acara malam hari ini? Kenapa kita sudah datang di acara ini? Kita ngaji sebisa kita, sebisa saya, kita Quran sebisa saya, sebisa kita ngaji. Tetap ujungnya adalah barokah kita berangkat pada malam hari ini. Banyak hal, terutama adalah tarkul ma'asi. Banyak sekali kemaksiatan yang kita tinggalkan. Barokahnya kita berangkat ngaji. Barokah yang lari-lari kumpul di sini. Mereka tidak jagongan di pinggir jalan pada mabuk-mabukan. Barokah anak-anak panitia kumpul di sini. Mereka orang nyolongi pelem. Orang nyolong bebek, orang nyolong ayam, orang nyolong pitik. Artinya kita lega, kita ngaji menikmati humor sebisa, menikmati ngaji, menikmati Quran sebisa kita. Barokahnya bagaimanapun pada endingnya adalah alhamdulillah kita diberi nikmat untuk ketawa, diberi nikmat untuk kumpul-kumpul, kita diberi nikmat untuk bersama teman-teman jauh Cilacap sampai kepada Tangerang Ringki. Alhamdulillah, barokah duduk di sini setidaknya, saya matur setidaknya diniati untuk tarkul ma'asi, tarkul maksiat. Setidaknya barokah kita ngaji, duduk di tempat ini, duduk di acara ini, banyak sekali kemaksiatan yang kita tinggalkan. Barokahnya kita duduk di majelis ini, barokah ini kita ngaji. Jangan fokus kepada saya, orang fokus rasani tangga di situ motorannya. Barokahnya seperti itu, setidaknya seperti itu. Mulai ngaji, acara pengajian,
tetap harus diselami dengan canda tawa agar apa? Tadi menikmati lenggah pada malam hari ini, menikmati duduk pada malam hari ini. Namun mau pikirannya berudruk warna-warna aja, nanti kita ngaji pun tetap dibikin penat sumpah, makan ngaji tetap sumpah. Dah, kita tetap ngaji itu harus kita ya ngaji tolabul ilmi, Quran kita bacakan, hadis kita sampaikan. Nomor 3, diniatin apa tadi? Setidaknya diniati tarkul ma'asin, menjauhkan diri dari kemaksiatan. Insya amin Allahumma ya robbal. Apa tadi mas? Kita nanti mimpin Masjid Al-Islah di masa yang akan datang. Jangan sampai membuat beban kepada masyarakat, jangan dijadikan sholat seperti tersangka. Tetap pun pada senang sholat berjamaah. Amin Allahumma. Sekarang kita membaca istighfar. Astaghfirullah Rabbal Khotaya. Astaghfirullah Baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan ya Rasulullah. Salamun alaika ya Rabbi asyari wa taroji Rabbana ya jiratan alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Awiti insun rahasiiran kelawan muji marang pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan. Rina wengine tanpa pitungan. Rina wengine tanpa pitungan ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rabbi asyari wa taroji adbata ya jiratan ya muhilal judi wal karami ya muhilal judi wal karami. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya kenapa menyebut nama-nama para ulama? Ketika disebut nama para ulama, maka turun rahmat Gusti Allah. Contoh, sampai Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, beliau mengatakan, Asadun min Misr, pentol-pentolan wong alim di Mesir, itu ada seorang ulama besar namanya Imam Lais. Begitupun murid Imam Malik yang namanya Imam Syafi'i, beliau mengatakan, Innal Laisa afqahu min Malik. Sesungguhnya Imam Lais lebih alim daripada Imam Malik. Hanya sayangnya yang namanya Imam Lais alim pol-polan, tapi pengikutnya, santrinya tidak mau untuk meneruskan, tidak mau untuk ngopeni. Akibatnya tidak ada. Kita kenal di Tangerang mazhab Laisi.
Itu terjadi karena pengikut-pengikut santri-santri beliau tidak mau ngopeni. Ngopeni apa mas? Ngopeni. Ngurus, meneruskan. Tidak hanya merumah, tidak hanya ngurus, tapi meneruskan ilmu dari beliau. Jangankan sholat, jangankan Quran, madhab hilang karena tidak ada penerusnya. Madhab hilang karena tidak ada yang menerusnya. Imam Lais itu alim plus kaya raya. Yang alim ya sugih. Penghasilan beliau tidak kurang dari 50.000 dinar. Mungkin kalau hari ini dikonversikan dengan harga rupiah mungkin bisa puluhan bahkan ratusan miliar. Tapi beliau mengatakan, Imam Lais mengatakan, duitku akeh, uangku banyak, tapi saya tidak pernah zakat. Tidak pernah apa? Ibu baru krungu judulnya, baru mendengar judul langsung kepengen menghujat. Ya Allah zakat. Apa yang ibu? Tanpa kita mau ngerti kenapa beliau tidak zakat, harusnya kan kita bertabayun apa yang terjadi, kenapa beliau tidak zakat. Dan kita tertipu dengan judul bang, tulisan yang TikTok, judul konten TikTok apa, langsung mengatakan, oh ini, tanpa kepengen cari tahu. Itulah saya, itulah kita, tidak mau mencari tahu. Beliau mengatakan, saya tidak pernah zakat. Kenapa? Karena beliau tidak kena wajib zakat. Kenapa tidak kena wajib zakat? Karena beliau harta yang disimpan belum genap setahun sudah harus habis disedekahkan kepada yang membutuhkan. Setiap hari beliau tidak kurang dari 300 memberi kepada fakir miskin. Jadi sebelum 1 tahun, belum genap setahun, harta harus dihabiskan. Akhirnya ketika genap 1 tahun tidak ada harta, akibatnya tidak wajib zakat. Itulah kenapa beliau tidak zakat, karena tidak kena wajib zakat. Angel bu, ditiru sulit banget. Pol sulit. Pol. Lagi mari warung mana kembalian 500 perak ditagih. Kakak duitnya ibu jalan micin, kalau micin dan sebagainya. Imam Lais, masya Allah. 1. Nomor 2, Imam Lais beliau kepengen ngaji tang Madinah. Madinah ada kalimat la yufta wa malikun fil Madinah. Fatwa tidak boleh dikeluarkan kalau di Madinah masih ada Imam Malik. Apapun fatwa rujukannya harus Imam Malik. Begitu ngadim beliau. Mesir ada orang ngadim. Ibu tahu Mesir bu? Apa? Mesir niku bala raja ulun dan Mesir. Ulun pelabuhan sing ulun terus. Ulun rada ngalor gengsot sendiri ya. Gengsot. Condong gengsot sendiri. Serong ya mas, serong. Serong ke gengsot, cara gini gula. Lah, beliau tidak malu ingin ngaji kepada Imam Malik. Padahal Imam Malik mengatakan demikian, Imam Syafi'i pun mengatakan demikian. Tapi Imam Lais tidak mau tahu, dan aku pengen ngaji kok. Berangkatlah beliau sendirian tang majelisnya Imam Malik. Duduk di belakang, Imam Malik di atas, di coron itu dampar ngaji. Di atas panggung kecil, ngaji, mimbar ngaji, santri-santri duduk, Imam Lais di belakang. Tanpa pengawalan, tanpa memberitahu kedatangan Imam Lais. Imam Malik pun belum tahu kalau majelisnya kedatangan Imam Lais. Inilah akhlak-akhlak para ulama-ulama. Insyaallah rendah hati tawadu. Insyaallah. Akhirnya Imam Malik ngaji mulang dan ulang mengajukan pertanyaan. Seluruh pertanyaan disampaikan, santri-santri beliau diam. Tidak ada yang mampu menjawab. Imam Lais acuh. Syekh, coba saya, siapa tahu ada jawabannya. Beliau dengan kalimat siapa tahu ada jawabannya, tidak gagah, tidak banget gagah, sombong. Tidak, saya pengen jawab, tidak. Tetap dia merendah. Rendah hati wajib, rendah diri jangan. Saya ulangi, rendah hati wajib, rendah diri jangan. Makanya maaf kalau anak-anak atau yang orang tua cium tangan saya, salaman biasa saja, tidak
perlu pakai acara cium tangan. Satu, saya belum menikah. Ngenyek banget ya. Enggak lah. Wes. Hilang. Ya, satu, bukan apa ya? Bukan hak saya. Ketika larang-larang cium tangan, nah, Anda cium tangan saya ini tidak jaminan surga. Tapi ketika Anda cium tangan orang tua Anda, jaminan surga. Jangan sampai Anda cium tangan saya bolak-balik mata tangannya pipil. Ya, apa ini? Hormat kepada sesama sudah biasa saja. Yang penting orang tua Anda. Jangan sampai kita memburu barang sunnah meninggalkan barang wajib. Sama seperti kita misal ibu-ibu muslimat, ibu-ibu semuanya di Taman Balai. Ini kita berangkat naik ayo bis. Naik tayo. Odong-odong, ya, naik odong-odong berangkat. Masa ya maring tembak rumah odong-odong, masuk angin. Motor nggak bisa naik jalan tol odong-odong ya. Ibu berangkat minimal ya masih Jawa Barat ya. Misalkan yang arah timur Sunan Gunung Jati misalkan, atau Syekh Kuro Karawang. Ya, misalnya ke sana kita ziarah. Lebih jauh lagi ya ibu-ibu yang kangen sama Jawa Tengah, Demak, Sunan Kalijaga. Rajangetan yang Jawa Timur, Sunan Tuban, Sunan Bonang. Ditanya oleh bapak-bapak, ibu ngapain bu? Jenengan ziarah-ziarah rutin 3 kali setahun 3 kali, setahun 2 kali. Ngalah berkah dan ngalah berkah. Saya mengatakan ibu jangan mengatakan ngalah berkah para wali songo, wali ini, wali itu. Apabila Anda disibukkan dengan ziarah ke sana kemari, tapi tidak pernah ziarah kepada orang tua sendiri. Artinya saya tidak melarang Anda ziarah, enggak, silakan ziarah. Tapi utamakan dulu mana yang wajib, mana yang sunnah. Jangan sampai kita memburu barang sunnah meninggalkan barang wajib. Sama cium tangan saya biasa saja lah. Pada bocah, pada anak, apa lagi saya lebih muda dari Anda. Biasa salaman biasa saja. Dosa cium yang laki-laki loh ya ibu-ibu. Yang laki-laki itu biasa saja. Kenapa cium tangan saya tidak jaminan surga? Tapi kalau Anda cium tangan orang tua Anda, ayah ibu Anda, ayah bunda Anda, orang tua Anda ridha dengan perilaku Anda, surga. Allahumma amin. Tadi apa yang saya katakan, jangan sampai kita meninggalkan barang wajib hanya sekedar buru barang Allahumma eling-eling, ingat, jangan sampai lupa. Silakan ziarah ke sana kemari, tapi utamakan dulu orang tua kita. Doakan orang tua kita, biar kita mendapatkan ridhanya orang tua. Amin Allahumma ya Rabbal. Akhirnya Imam Lais menjawab dengan kalimat yang indah. Dijawab runtut, teoritis, apik. Imam Malik senang bunga. Belum tahu kalau yang menjawab adalah Imam Lais. Beliau dingluk, tertegun, tertunduk sekedap, tertunduk sedikit waktu. Akhirnya beliau mengatakan, karena beliau juga waskito paham. Akhirnya beliau mengatakan, dengan sambil menunduk beliau mengatakan, iki tutu santri-santri yang lumrah, iki tutu santri-santri baik-baik. Iki ne ora Imam Lais berarti santri ne Imam Lais. Akhirnya beliau mengaku, iya saya Imam Lais. Ya Allah, Syekh, tafadhol, silakan, jangan di sini, di sana saja. Sing ono kacang godok, sing ana makanan, sing ana gedang, sing ana jeruk, silakan di sana saja. Sing ana kopine, kan ana kopine, ya ora apa-apa. Yang ada kopi di sana.
sudah ngopi bareng sama Kang Haji Dayat tadi? Coba sini. Beres, beres. Oh, mampir angkringan besok apa-apa. Mampir angkringan. Beres, beres. Ya, dijamu oleh Imam Malik. Monggo, silakan, jangan di sini, kita masuk ke dalam transit. Dengan prasmanan dan sebagainya, silakan makanan. Yang tidak ada diada-adakan. Kenapa? Satu, kerawan tamu, nomor dua, tamu bukan lumrahnya tamu. Ngalim Mesir. Ketika beliau makan disediakan apapun ada. Begitu memuliakan seorang tamu. Nomor dua, ketika beliau pulang, beliau ngutus santrinya. Nah, tolong Imam Lais ketika pulang jangan dibiarkan sendirian. Dikancani sampai ke rumahnya. Kenapa? Nomor dua, saya ingin kasih beliau hadiah. Diberikan hadiah kurma premium, kurma paling mahal, kurma sing paling larang se-Madinah. Dibawakan nampan beberapa hadiah kurma paling mahal. Tolong aku arpawe hadiah, tapi jangan menyiksa kiai, jangan membebani kiai. Ono kiai kok kangelan keberatan gowo hadiah sendiri. Tolong dikancani sampai ke dalam Mesir. Nomor dua, iki hadiah dibawakan ojo Mbah Yai Lais supaya membawa sendiri. Adab di Tangerang ketika Anda mengundang Mbah Yai sudah sepuh. Contoh adab ketika saya kan bukan Mbah Yai, saya bukan Kiai, mubalik. Ketika Anda mengundang Mbah Yai untuk mendoakan misalnya acara selamatan, acara kendurenan, acara bansaan, masih ada Bu ya? Acara bansaan, kendurenan, selamatan, tumpengan, pepungan sedoyo. Mbah Yai yang sudah sepuh, kalau masih muda-muda oke lah. Yang sepuh-sepuh, sudah sepuh supaya mendoakan, dimintai doanya, mendoakan orang banyak. Pulang Mbah Yai dibawakan makanan, 1 kresek, 2 kresek, 4 plastik, ono gedang tundun akeh banget. Oke, kita sedekah, kita memberi hadiah, oke, tapi juga jangan membebani Mbah Yai yang sepuh. Itu namanya suul adab. Perintah karo putu, perintah karo anak, dek, bawakan ini berkat makanan Mbah Yai dibawakan sampai ke rumahnya. Ini dicontohkan oleh Imam Malik. Tolong pulang kancani sampai ke rumahnya. Wong alim jangan dibiarkan pulang sendirian. Nomor dua, saya mau kasih hadiah, tapi jangan membawa sendiri, melas. Kasihan, itu namanya suul adab. Bawakan sampai ke rumahnya, dibawakan. Sampai ke rumah Mesir, dalam Mesir, Mbah Imam Lais dahulu beliau mengatakan, tak tampo hadiah dari Imam Malik. Memberi hadiah hukumnya sunnah, balas hadiah juga hukumnya sunnah. Sini nampan yang isinya kurma dipindah ke nampan yang lain. Nampan dari beliau Imam Malik diganti isinya bukan kurma lagi, tapi kepingan emas. Imam Malik kaya, Imam Lais lebih kaya lagi. Beliau kaya, Malik turun kaya. Jadi silakan kita tiru Kang Haji Dayat. Anda jadi Imam Lais, saya Imam Malik, boten apa-apa. Tidak masalah. Saya jadi Imam Malik, Anda yang Imam Lais. Kita ngalah berkah. Kenapa? Guru saya dahulu, kalau kita sebutkan nama para ulama, turun rahmati Gusti Allah. Kenapa? Juga dalam rangka kita mengingat-ingat, kita bisa baca Quran, juga tidak simsalabim kadabra. Kita ngerti hukum, kita ngerti syariat, kita ngerti tata cara sholat juga karena para ulama. Laula murabbi lamma arafna rabbi, laula ulama lamma arafna al-anbiya. Kalau tidak ada murabbi ruhina, guru-guru kita Kang Haji Dayat, guru-guru kita Kang Haji, apapun adanya engkau. Sindang Sari makmur luar biasa. Kopi, roti. Bismillah. Kopinya nangis pengen dicicipi.
Ini pabrik gulanya tutup ya Pak. Mesti, oh bakul warungnya lagi makan ngaji. Jadi orang kok bertuku gula. Ora apa-apa. Memang saya suka yang rada pahit. Kenapa kopi Mas Ulin pahit? Karena manisnya ada di kamu. Ya. Ya, Masya Allah. Ini adab dari Imam Malik dan Imam Lais. Sekali lagi, madhab hilang gara-gara tidak ada penerusnya. Madhab hilang, tidak ada yang meneruskan. Cara bahasa Jawa nek ngopeni. Kalau sekedar mengurus ya mengurus, tapi ini mengurus dan melanjutkan namanya ngopeni. Melanjutkan. Jangankan perkara Quran di Sindang Sari atau di Taman Walet, maka lari-lari kita, dari kita suara bagus imam besar Masjid Al-Islah. Amin Allahumma ya Rabbal. Intinya satu, kita ngaji ben seneng karo Kanjeng Nabi, ben semangat menikmati indahnya Kanjeng Nabi, menikmati ilmu dan mengamalkan ilmunya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilahnya para ulama, para kiai dan para ustaz-ustaz kita. Amin Allahumma. Kita baca Sayyidul Istighfar bareng-bareng Bu. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastaqam wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta walhamdulillahi rabbil. Ibu ketika lare-lare anak-anak dikandani, diomongi, dinasehati rada angel, dibaca yang namanya doa Nabi Yunus. Ini jasa dari para kiai. Diwirid kalimatnya Nabi Yunus, doanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka ibu pulang, tangan Anda, tangan ibu silakan pegang batu ke bapak. Kalau diteplak plek. La ilaha illa anta. Itu wiridannya ben anak manut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bapak-bapak untuk menghadapi istri yang cerewet setengah sangking. Tenang saja. Ini ada wiridnya, ada wiridnya. Ibu-ibu ben ayah ben suami bagus, anak-anak manut, wiridannya itu. Nomor 2, bapak-bapak ben menghadapi istri yang kayak radio bodol. Yang dibaca tidak susah-susah. Tangan digenggam sambil wiridanya. Sumbumbuk menom yang bahum layar. Itu yang dibaca. Tanya sama Kang Dayat. Doanya itu, Kang Gaji Dayat tanya. Kayai, doanya apa? Kalau istri saya cerewet, istri Anda cerewet, alhamdulillah. Kenapa? Ngirit setrum. Nomor 2, ya alhamdulillah. Istri kok cerewet itu disyukuri, rumahnya jadi anget. Iya, lo istri kok diem-diem baik. Istri kok diem-diem baik. Yang namanya guru ya kudu cerewet. Kenapa kok istri kayak guru? Madrasatul ula. Ibu adalah pendidik pertama bagi anak-anak. Yang namanya guru ya kudu cerewet. Anak-anak kurang bener, ya dinasihati, jangan gitu nah, jangan gitu nanti kamu tiba. Ya, nanti kamu jatuh misalnya. Guru kok diam saja, ya Masya Allah. Nek cara bahasa Jawa nek guru nek diam saja, anak didiknya rewel, itu seperti guru nek kayak pendawa, muridnya kayak Kurawa. Iya, jadi guru nek kalem, anak-anak didik kayak pecicilan. Jadi wiridanya itu, ibu bapak, kalau nanti jenengan pulang, lare-lare anak-anak sudah bubu, sudah tidur, Gus Koyong lasem, beliau dawuh ada doa dari Nabi Muhammad ketika beliau mewirid kepada Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas, ketika beliau Ibnu Abbas masih kecil, usia 10 tahunan, bahkan Nabi memegang dada Ibnu Abbas. Yang dipegang dada Ibnu Abbas, tapi dingin tangan Kanjeng Nabi tembus sampai ke punggung Ibnu Abbas. Kita sudah bisa membayangkan betapa dingin tangan Kanjeng Nabi. Yang dipegang dada, tapi dingin tangan Nabi tembus sampai punggung.
punggung. Beliau mendoakan kepada Ibnu Abbas dadi wong alim dan bijaksana. Doanya adalah Allahumma ukhshu jawfahu hukman wa ilman. Allahumma ukhshu jawfahu hukman wa ilman. Allahumma ukhshu jawfahu hukman wa ilman. Ya Allah, isilah perut Ibnu Abbas ini dengan ilmu dan kebijaksanaan. Maka jenengan kalau nggak bisa bahasa Arab ya nggak masalah, pakai bahasa Indonesia. Anakku pinter, anakku soleh, anakku alim, anakku manfaat, maslahat, selamat, sehat, mulia dunia dan akhirat. Ya Bu ya, kalau orang dulu hamil diberi doa Jawa, bahasa Jawa, Sunda pakai Sunda, Tangerang ya cara Tangerang pakai bahasa Indonesia, nggak masalah. Pakai yang Banten, Serang ya nggak masalah, bahasa Serang, bahasa Banten, kayak nikah. Ya kan sudah punya khasanah bahasa masing-masing. Silakan, tidak masalah. Silakan. Jangan sampai lagi hamil pola gune. Stecu. Wirid syair yang baik, lagi hamil, anak sudah bubur, dipegang dahinya, jidatnya, dielus-elus kepalanya, diwirid, didoakan. Mutu iya. Apa Bu? Dari depan. Salatum minallah wa alfa salam ala al-Mustafa Ahmad syarifil maqam. Salamun kamiskil khitam alaikum muhaiba banaya kiram amutu wa ahya ala hubbikum wa dhulli ladaikum wa izi bikum wa roha turuhi roja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam wa roha turuhi roja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam. Salatu minallah salam ala al-Mustafa Ahmad maqam. Salatun kamiskil alaikum muhaiba banaya kiram. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini ada doa saking Badalhar waktu Jongol Gunung Pring, Jawa doanya. Jawa doanya. Bareng-bareng ya Bu ya. Yang asli sini kan Indonesia, yang Jawa ya Jawa, tapi kita belajar doa dari Bah Dalhar waktu Jongol Gunung Pring Magelang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kitra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngeliwat. Allahumma ubat-ubat taman wale paringi selamat. Allahumma nyandang berarti berpakaian, liwat berarti ya liwat. Mas, masak. Yang penting dapur selalu
Betul. Allahumma rezeki lancar, kata berkah, rezeki turun tumbas lemah, tumbas sawah, ketindak soal Mekah lan Madinah, anak-anak dzurriyyah yang saleh dan salihah, ilmu yang manfaat maslahat selamat dunia akhirat, pecah paringan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, yang pasti mengaji, yang pasti saya banyak kesalahan, banyak kekurangan, yang maaf besar-besarnya, setidaknya satu menjadi semangat kita ngaji. Nomor dua, diniati tadi apa? Tarkul ma'asi. Barokah kita kumpul ngaji sholawatan sebisa kita semampu kita kepada baginda Nabi. Insyaallah barokah sholawat maksiat minggat. Allahumma, kita doa dulu. Yang tadi kita doa dulu kepada pembawa acara, kepada pembagi acara, kepada syarat jawane yang pranoto hadi coro muratibul barnamij muqasimul awqat, pembagi waktu dan tempat kami persilakan. Dan Ibu